Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ais Siti Sutilah, Widai Suara BPSDM DKI Jakarta. Saya akan menyampaikan desain pembelajaran Agenda 1 Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme bagi pelatihan kepemimpinan administrator atau disingkat dengan PKA. Bapak Ibu sekalian, penyelenggaraan pelatihan ini yaitu berdasarkan Perlan nomor 5 tahun 2022 dan Perlan nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan atas Perlan nomor 5 tentang pelatihan struktural kepemimpinan, yaitu pelaksanaannya adalah blended learning untuk pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA sebanyak 908 jam pembelajaran, atau kalau dihitung hari yaitu selama 105 hari pelatihan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut terkait dengan tahapan dan output pelatihan PKA ini ya. Diawali nanti Bapak Ibu atau peserta akan dilakukan pembelajaran mandiri. Nah, itu difasilitasi dengan mengambil atau mempelajari modul bahan ajar di ASN Berpijar yang dikelola oleh LAN RI ya. Nanti outputnya di situ Bapak Ibu bisa mengerjakan esai ya, agenda 1, 2, dan 3 sebagai penugasan individu. Kemudian tahapan berikutnya adalah e-learning. E-learning ada dua ya, sinkronus dan asinkronus. Outputnya di sini Bapak Ibu nanti akan pendalaman agenda ya, dan juga ada tindak lanjut hasil dari penugasan individu yaitu esai yang sudah dikerjakan pada tahapan pembelajaran mandiri. Nah, kemudian ada juga pemberian petunjuk terkait dengan penugasan kelompok ya, nanti dibagi kelompok seperti itu. Tahapan berikutnya adalah pembangunan komitmen bersama. Nah, pembangunan komitmen bersama nanti pelaksananya di mana? Yaitu di tempat instansi Bapak Ibu semua. Outputnya adalah identifikasi masalah ya, atau tantangan dan komitmen. Seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 1. Kalau pembelajaran klasikal tahap 1 ini akan difasilitasi oleh penyelenggara, nanti outputnya adalah laporan studi lapangan. Ada dua laporan individu dan laporan kelompok. Seperti itu. Kemudian ada evaluasi substansi dan ada rancangan aksi perubahan. Ya, dimana nanti di situ juga penetapan sikap perilaku dan pengembangan potensi diri. Tahapan berikutnya Bapak Ibu akan langsung ke dalam aktualisasi kepemimpinan kinerja. Outputnya adalah pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan di instansi Bapak Ibu sekalian ya, dan juga ada mentoring dan coaching pengembangan potensi diri. Untuk tahapan selanjutnya setelah aktualisasi kepemimpinan kinerja, kemudian pembelajaran klasikal tahap 2, di mana nanti outputnya adalah seminar aksi perubahan ya, yang Bapak Ibu sudah lakukan pada saat aktualisasi kepemimpinan kinerja itu kemudian disajikan dalam seminar aksi perubahan. Nah, selain itu juga ada laporan pengembangan potensi diri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke tujuan pembelajaran agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, di mana nanti Bapak Ibu atau peserta akan dibekali dengan pemantapan pemaknaan konsepsi Pancasila dan nasionalisme serta penerapan nilai-nilai bela negara, integritas moral, supremasi hukum, dan dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk apa? Mengaktualisasikannya dalam jabatan dengan mengelola kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya
bela negara. Oke. Kemudian mata pelatihan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini ada 2 modul, yaitu wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan integritas, dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke tahapan pembelajaran agenda 1 ya. Tahapan pertama yaitu secara mandiri. Nah, di awal sudah disampaikan ya, di awal itu ada pembelajaran mandiri. Untuk agenda 1 ini akan pelaksanaan pembelajaran mandirinya itu adalah di hari ketiga ya, dimana nanti Bapak Ibu diberikan 5 JP untuk mempelajari modul atau bahan ajar yang ada di LMS tersebut atau MOC ya, di ASN Berpijar yang mengelola adalah LAN RI. Kemudian setelah mempelajari selama 5 JP, dilanjut ke penugasan esai. Penugasan individu, Bapak Ibu nanti di situ melakukan atau menyelesaikan penugasan esai. Nah, setelah itu tahapan berikutnya adalah learning. Learning ini ada 2 ya, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di hari keberapa nih agenda 1? Yaitu di hari ke-11. Di hari ke-11 nanti kita daring ya. Kemudian pertemuannya itu sinkronus 2 JP ya, daring. Kita akan berdiskusi seperti itu, penguatan ya, bahas terkait dengan esai yang sudah dikerjakan, dan kemudian dilanjutkan asinkronus yaitu 4 JP. Di situ nanti Bapak Ibu akan diberikan penugasan kelompok dan individu. Nah, untuk selanjutnya pertemuan learning ini adalah di hari ke-12 ya. Di hari ke-12 lanjut ke asinkronus 6 JP, kemudian terakhir adalah sinkronus, diberikan waktu 2 jam pembelajaran ya. Setelah e-learning yang di hari ke-11 dan hari ke-12, nanti berjumpa lagi, ketemu lagi. Tahapan berikutnya adalah klasikal pertama, yaitu di hari keberapa? Di hari ke-29 ya, dimana nanti Bapak Ibu akan ketemu langsung dalam satu kelas, satu ruangan tatap muka langsung selama 12 JP. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu di hari ke-29. Baik. Nah, untuk desain pembelajaran hari ke-11 ya, yaitu sinkronus ke-1 sebanyak 2 JP, pendekatannya adalah nanti dilakukan desain pembelajarannya adalah Bapak Ibu akan disapa dulu ya, kita akan mengucapkan salam, terus diawali dengan berdoa dan memperkenalkan diri satu dengan yang lain ya, peserta satu bersama peserta yang lain dan juga dengan pengampunya ya, supaya nanti kita saat pembelajaran kalau udah saling kenal lebih mudah berkomunikasinya, lebih terbuka, lebih bisa sharing dengan sangat enaknya, seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga tidak ada lagi yang merasa saya tidak kenal kamu, saya tidak kenal dia, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan membangun suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan juga belajar bersama-sama ya. Baik, setelah itu Bapak Ibu sudah kita kenalan ya, kemudian nanti akan dijelaskan secara singkat deskripsi dan tujuan pembelajaran terkait dengan materi agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Dan setelah itu baru akan dibahas tugas esai Bapak Ibu yang waktu di mandiri hari ke-3 ya. Silakan nanti dipaparkan hasil esainya tersebut. Kemudian nanti akan diberi penguatan oleh pengampu atau tanggapan atas tugas esai Bapak Ibu semua ya. Nah, sudah berlangsung itu, sudah selesai tahapan tersebut, baru nanti ada penjelasan tugas individu dan kelompok ya. Kemudian tugas individu di sini nanti akan dijelaskan apa tugasnya, dan sebelumnya akan kita bagi dulu nih tugas kelompok. Ada 2 ya kelompoknya ya, kelompok A dan kelompok B. Nah, untuk tugas individu, Bapak Ibu nanti membuat rencana implementasi ya model kepemimpinan Pancasila
Oke, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi sebagai bagian dari upaya bela negara Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk tugas kelompok A atau tugas kelompok ya A dan B, nanti Bapak Ibu akan menonton video dulu. Dari menonton video ada instruksi apa yang harus dibahas atau dicermati dari video tersebut. Nah, untuk semua penugasan Bapak Ibu akan diberikan link untuk mengupload penugasan nanti dalam bentuk bahan tayang PPT atau bisa juga dalam bentuk PDF ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut terkait dengan desain pembelajaran hari ke-12 ya, yaitu sinkronus kedua. Nanti kita jumpa lagi ya, kita saling sapa, kita berdoa dulu ya, seperti itu. Kemudian nanti sesi presentasi tugas kelompok dan tugas individu ya. Bisa diawali tugas individu dulu, baru dilanjut ke tugas kelompok. Nanti pada saat presentasi kelompok yang melihat presentasi kelompok yang lain boleh silakan memberikan pendapatnya ya, boleh silakan berdiskusi di situ ya, saling berdiskusi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua kayak gitu ya. Kemudian nanti akan diberikan feedback ya atas tugas individu dan kelompok, serta akan diberikan informasi apakah ada perbaikan revisi tugas individu dan kelompok. Nanti diberikanlah apresiasi kepada semua peserta ya, dan di terakhir kita akan berdoa ya, doa penutup untuk serangkaian kegiatan di sinkronus kedua. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau desain pembelajaran klasikal ya, tadi yang 12 JP di hari ke-29 ada 3 sesi. Diawali dengan pendahuluan ya, nanti kita saling perkenalan ya, perkenalan kembali antara peserta satu dengan yang lain sehingga suasana kelasnya nyaman, suasana kelasnya bisa kondusif ya, saling berdiskusi, saling sharing seperti itu. Dan juga diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, dengan hikmat seperti itu. Kemudian setelah pelaksanaan melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu nanti ada kuis untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dipelajari ya, dengan menggunakan aplikasi Quizzes seperti itu ya. Nanti siapkan tuh HP-nya, biasanya kita pakai Android ya. Nah, kemudian di sesi berikutnya yaitu penyajian. Bapak Ibu nanti diberikan penguatan kembali tentang agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, dan juga nanti akan dibagi kelompok karena nanti ada penugasan kelompok ya. Penugasan kelompok yang pertama ini Bapak Ibu akan melihat video ya, kemudian dianalisis kasus dari video atau berita terkait dengan aktualisasi mengelola kinerja sebagai bagian dari bela negara. Itu tugas pertama untuk tugas kelompok. Nah, setelah itu disajikan, dipaparkan hasil analisis video tersebut. Nah, untuk sesi berikutnya setelah selesai, kemudian kita ada ice breaking dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu karaoke, berkibarlah bendera negeriku, kemudian ada penugasan bermain peran. Tapi nanti bermain peran itu atau role play-nya itu dituangkan dalam video, bikin dulu skenario-nya, storyboard-nya ya, kemudian diupload di YouTube ya. Itu terkait dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu barulah sesi penutupan, di mana nanti setelah semua rangkaiannya selesai, kemudian disimpulkanlah materi terkait dengan agenda 1 ya, kemudian apresiasi proses pembelajaran dan ditutup dengan berdoa. 12 JP klasikal pertama. Baik Bapak Ibu, setelah itu ada evaluasi ya buat Bapak Ibu atau buat peserta, di mana nanti yang dievaluasi adalah evaluasi akademik, evaluasi pembelajaran lapangan, evaluasi produk
aktualisasi kepemimpinan dan evaluasi sikap perilaku. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan siap untuk mengikuti pelatihan PKA ya. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi. Salam nasionalisme, NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.